Halo Sobat Recap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisah anniversary pernikahan Kogoro dan Eri, di mana Ran mencurigai ibunya selingkuh. Bahkan Eri sudah tidak peduli dengan sikap Kogoro di hari romantis tersebut. Apakah benar Eri punya gebetan baru pengganti Kogoro? Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini ya. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKB. Scene awal cerita Detektif Conan episode ke-474 nampak di kantor pengacara Kisaki Eri. Terlihat Eri yang sedang sibuk. Tak lama seorang membunyikan bel. Setelah dibuka oleh Eri, ternyata Ran dan Conan yang datang. Ran datang membawa bunga. Tujuannya memberikan selamat di hari anniversary pernikahan orang tuanya. Eri pun bertanya bagaimana Ran tahu hal itu. Ternyata Ran tidak sengaja menemukan album lama mereka dan melihat foto beserta tanggalnya, sehingga Ran antusias datang menemui Eri. Meskipun Eri nampaknya tidak begitu peduli, selain termakan umur, sudah jelas Eri sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengacara. Eri pun menegaskan kepada Ran agar jangan membawa bunga lagi di lain hari karena khawatir dimakan oleh kucing kesayangannya yang bernama Goro. Lalu Ran mencari tempat untuk meletakkan bunga yang dibawa. Conan pun disuruh mengambil vas bunga yang ada di sebelah lemari. Namun Eri melarang menggunakan vas itu dan menyuruh Ran mencari vas bunga yang lain. Tak lama panggilan telepon masuk. Eri mengangkatnya dan ternyata Eri harus pergi untuk menemui seseorang. Sebelum pergi, Eri berpesan kalau bingung naruh bunganya, tunggu saja Kuriyama, yaitu asistennya Eri. Dia akan segera datang ke kantor. Ran pun menaruh bunganya di meja. Awalnya Ran dan Conan menyangka itu telepon dari kliennya. Akan tetapi saat Goro naik ke vas bunga dan mengambil sebuah foto, Ran mengeceknya dan Conan juga melihat foto Eri dengan pria asing. Hal ini jelas membuat Ran penasaran siapa pria tersebut. Bahkan sempat berpikir ibunya telah selingkuh. Kemudian Conan berkata bahwa orang yang barusan menelpon adalah orang yang ada di foto itu, karena nomor telepon yang tertera di balik foto sama dengan yang ada di histori panggilan. Kemudian Ran mengacak isi vasnya dan menemukan cincin kawin ibunya. Hal ini jelas semakin menguatkan kekhawatiran Ran bahwa ibunya selingkuh. Ran pun mengajak Conan segera menyusul ibunya. Tak lama Kuriyama datang, namun kantor Eri sepi. Dia hanya menemukan bunga di meja, vas bunga tergeletak, dan sampah berserakan. Kuriyama hanya tersenyum saat melihat Goro. Di sisi lain, Ran dan Conan berhasil menyusul Eri. Mereka masuk ke sebuah kafetaria bernama Dog Cafe dan duduk di dekat meja Eri yang kini sedang bersama pria yang ada di foto. Ran dan Conan memesan minuman sambil mengamati pembicaraan mereka. Pria itu punya bekas luka di tangannya dan sempat disapa beberapa wanita. Ran jelas menganggap pria itu buaya darat. Di saat kesabaran Ran sudah memuncak, Ran mendekat dan melihat ibunya gemetar sambil menangis. Di saat itu Eri berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Si pria menjawab, "Tidak usah khawatir, kau berdoa saja."
Selama ini, Ran tahu ibunya seorang wanita yang kuat dan tidak mungkin menangis di depan pria asing. Sedangkan Conan nampaknya mengetahui identitas pria itu, sehingga berusaha menjelaskan kepada Ran. Namun, Ran terlihat sudah memasang kuda-kuda dan melayangkan kakinya ke arah wajah si pria. Conan pun berteriak, "Dia dokter hewan!" Hal ini membuat Ran menghentikan tendangannya. Conan menanyai langsung si pria, "Bekas gores di tangan Om itu karena hewan-hewan yang dirawat, bukan?" Si pria yang dipanggil Nabe oleh Eri menjawab, "Iya, benar, aku memang dokter hewan." Ran pun bertanya, "Lalu kenapa ibu menangis?" Eri menjelaskan bahwa akhir-akhir ini Goro bertingkah aneh saat tidur, seringkali gemetar dan menggigil, sehingga Eri khawatir terhadap Goro. Oleh sebab itu, Eri berkonsultasi dengan dokter Nabe. Dan kebetulan hari ini dokter Nabe sedang ada pemeriksaan hewan di kafe tersebut dan punya waktu luang untuk bertemu. Karena dokter Nabe ini terbilang sibuk, sehingga Eri hanya menyimpan nomor teleponnya saat pertemuan sebelumnya. Ran pun meminta kejelasan terkait cincin kawin yang ada di vas sampah. Eri terkejut. Ran menemukannya karena Eri mengira cincin itu telah hilang. Sebenarnya Goro dan Eri sering main bola kertas, dan Goro ini tergolong pandai karena selalu menaruh sampah yang sudah dipakai main ke dalam vas itu. Bahkan foto yang Eri jatuhkan, itu artinya cincin kawin yang dikira Eri hilang telah dibawa Goro dan dimasukkan ke vas tersebut. Ran pun terus terang bahwa dirinya curiga ibunya selingkuh, dan Eri nampak tidak menyangkalnya. Apabila Ran menemukan foto dan cincin dibuang, siapapun pasti akan mengira Eri selingkuh. Namun hal itu terbantah semua. Kini Ran tidak punya alasan untuk mencurigai ibunya. Di saat itu Eri mengingatkan jadwal sparring karatenya Ran yang akan diadakan nanti malam, sehingga Ran bergegas pulang. Namun di jalan, Ran sempat teringat kembali mengenai pakaian yang dipakai ibunya. Itu bukan baju yang biasa dipakai. Di saat itu Conan mengingatkan kembali tujuan mereka menemui Eri, yaitu untuk memberi selamat anniversary pernikahan. Dan baju yang dipakai Eri hari ini sebenarnya baju yang ada di foto album yang dilihat Ran. Sedangkan di kafe, nampaknya dokter Nabe mengira Eri berpakaian berbeda dari pertama kali mereka bertemu karena adanya rasa simpati untuk menjadi pengganti istri Nabe yang telah tiada. Namun Eri jelas mengelak hal tersebut, kemudian bercerita bahwa itu adalah baju anniversary pernikahannya bersama suami. Dan Eri awalnya berharap hari ini dirinya bisa bertemu dengan Kogoro dan Rujuk. Namun Eri juga sempat memikirkan banyak hal. Sepertinya masih butuh waktu bagi mereka kembali bersama. Terlebih Eri berpikir mungkin Kogoro sudah melupakan masa-masa indah waktu itu. Scene berganti di sebuah tempat karaoke. Nampak Kogoro yang telah tertidur pulas karena kebanyakan minum bir. Teman-teman yang lainnya sempat menertawakan Kogoro yang memakai pakaian aneh saat karaoke. Berbeda dari biasanya, pakaian Kogoro terlihat seperti orang yang akan pergi kencan. Ya, Kogoro nampaknya tidak lupa dengan momen anniversary pernikahannya. Dan hari itu, dia memakai pakaian yang sama seperti di foto.